warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tias dan di samping saya ada rekan-rekan saya, ada Kusmawati dan Putri Syahwalia. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai manajemen pembiayaan lembaga pendidikan Islam. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya topik yang akan kami bahas itu sangat penting ya teman-teman, karena tanpa pembiayaan yang jelas dan terkelola dengan baik, maka lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan kampus Islam lainnya itu sangat sulit untuk berkembang. Jadi di video kali ini kami akan bahas mulai dari konsep dasarnya, sumber pembiayaannya, strategi pengelolaannya, dan tantangan yang sering terjadi. Kalau kita bicara mengenai manajemen pembiayaan, yaitu proses mengatur dana mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengalokasian, sampai pengawasan. Nah, bedanya dengan keuangan biasa, pembiayaan pendidikan Islam itu harus selaras dengan prinsip syariah. Jadi nggak boleh ada riba, gahar, atau praktik yang merugikan. Nah, semua pengelolaan dan penggunaan yang harus mengarah pada tujuan pendidikan Islam yang sejalan dengan maqasid syariah. Contohnya, menjaga agama, akal, akhlak, sampai kesejahteraan umat. Nah, selanjutnya, lembaga pendidikan Islam tidak cuma bergantung pada uang sekolah. Ada banyak sumber pembiayaan yang sebenarnya bisa dioptimalkan. Yang pertama ada zakat, ada infak, dan sedekah. Nah, di poin pertama ini yang menjadi sumber utama yang disalurkan buat pendidikan. Kedua ada wakaf, misalnya wakaf tanah atau wakaf produktif buat bangun fasilitas atau jadi pemasukan berkelanjutan. Yang ketiga, bantuan pemerintahan kayak dana BOS atau dana dari Kementerian Agama. Keempat, ada investasi syariah seperti sukuk atau deposito syariah yang hasilnya bisa dipakai buat operasional. Selain itu, ada juga donasi alumni, bantuan lembaga internasional, dan program beasiswa. Jadi, sebenarnya sumbernya banyak, tinggal bagaimana lembaga mampu kelola dengan baik. Agar pembiayaan berjalan dengan baik, maka lembaga harus punya strategi. Misalnya pakai perencanaan anggaran syariah yang benar-benar berdasarkan kebutuhan. Lalu harus diverifikasi sumber dananya, jangan hanya bergantung pada satu pintu. Nah, sekarang juga sudah banyak lembaga yang menggunakan teknologi digital untuk membuat transparansi seperti keuangan syariah dan aplikasi donasi. Walaupun sumber dan strateginya banyak, tetap ada tantangan yang muncul. Contohnya, ketergantungan pada donasi yang fluktuatif, regulasi syariah yang ketat, persaingan dengan sekolah umum, sampai resiko kurangnya transparansi. Nah, solusinya itu kolaborasi lembaga, penggunaan fintech syariah, audit keuangan yang rutin, dan edukasi masyarakat supaya paham pentingnya dukungan finansial untuk lembaga pendidikan Islam. Bahasan yang tadi bisa kita simpulkan kalau manajemen pembiayaan itu sangat krusial untuk memastikan lembaga pendidikan Islam bisa berjalan dan berkembang. Kuncinya adalah pengelolaan yang transparan, inovatif, dan tentunya sesuai prinsip syariah. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!